Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah kabar gembira dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau menceritakan tentang uh, firman Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan masalah puasa. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan firman Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lah illa siyam." Semua amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, dan sesungguhnya akulah sendiri yang akan membalasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah sendiri akan membalas puasa seorang hamba. Ya, karena seorang hamba berpuasa ini adalah hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu hakikat dari puasanya kecuali seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana seorang hamba ini meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karena di dalam ibadah puasa terdapat ibadah hati yang luar biasa, yaitu berupa kesabaran. Yang mana kesabaran ini Allah Subhanahu wa taala akan beri pahala tanpa batas. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ibadah puasa memberikan kabar gembira bahwasanya Allah sendiri yang akan kemudian memberikan balasan kepada hamba tersebut kelak nanti di hari akhirat. Dan pahala amalan puasa ini tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar kelak nanti di hari akhirat. Maka sebagaimana yang kita ketahui, yang menjadi alat tukar kelak nanti di hari akhirat itu adalah pahala amalan hamba. Yang ketika seorang hamba memiliki pahala dari amalannya, namun kemudian dia mendolimi orang lain, maka pahala yang dia miliki diberikan kepada orang yang didolimi. Sampai kemudian kalau pahalanya habis, maka dosa dari orang yang dia dolimi boleh jadi dibebankan kepada orang yang mendolimi. Maka yang menjadi alat tukar itu adalah pahala dari amalan. Maka ini tidak berlaku untuk puasa. Maka pahala amalan puasa ini tidak bisa kemudian menjadi alat tukar ketika nanti di hari akhirat. Karena ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala secara khusus, dan Allah katakan wa ana ajzi bihi, dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai, yaitu perisai dari hawa nafsu. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan berteriak-teriak. Apabila ada seseorang yang mencaci atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah dia bersabar dan mengatakan, ini shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau minyak kasturi. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama adalah apabila dia berbuka, maka dia bergembira dengan bukanya. Kemudian yang kedua, apabila dia berjumpa dengan Rabb-nya, maka dia akan bergembira dengan pahala puasa yang Allah berikan kepadanya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini mengabarkan ada kegembiraan, ada farhatan, ada dua kegembiraan yang kemudian Allah janjikan dan Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka puasa setelah kemudian seharian lapar, haus, dan juga menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian datanglah waktu buka puasa, maka dia bergembira dengan hal ini. Dia berhasil untuk melalui ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya di hari tersebut dengan ibadah puasanya. Kemudian kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan yang Allah Subhanahu wa taala simpan khusus bagi ahlus siyam, bagi orang-orang yang dia berpuasa, yaitu kegembiraan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridho dan dalam keadaan Allah berikan pahala dengan langsung dari Allah Subhanahu wa taala sendiri kepada orang yang berpuasa tersebut. Maka hendaklah dengan kabar gembira yang Allah dan Rasul-Nya sampaikan, seorang mukmin menjadi bergembira dalam hatinya. Dan cukup banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kabar gembira tentang banyak dan besarnya ganjaran dan pahala
dengan amalan-amalan yang kalau kemudian kita bandingkan dengan besarnya pahala tersebut, ya, resiko dan juga beban dari amalan tersebut sebenarnya ringan. Ya, puasa ini hanya setengah hari, tidak sampai 24 jam, namun Allah janjikan pahala yang luar biasa. Kemudian kejujuran dalam hati, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, meskipun mungkin untuk amalan kita tidak bisa mengejar amalan orang-orang terbaik umat Muhammad SAW, namun kita harapkan dengan hal ini kita bisa Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan dengan mereka dan kumpulkan dengan mereka. Maka ini adalah yang dimaksud dalam pembahasan kegembiraan kali ini, yaitu kabar gembira yang Allah dan Rasul-Nya berikan dengan amalan hati dan juga dengan bukti perbuatan, sehingga seorang hamba ini ketika diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya, hendaknya dia merasa bergembira. Dan ini adalah sebagai obat pelipur lara dalam hati, dan juga mungkin ada sebagian hamba yang mungkin dalam perjalanannya beramal ini sempat putus asa dan merasa amalannya ini tidak seberapa, maka dia akan mendapatkan motivasi kembali bahwasanya ternyata dalam syariat Islam ini banyak sekali kesempatan, meskipun mungkin kemampuan amalannya tidak hebat, tapi tetap dia masih bisa berkesempatan untuk kemudian mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah gabungkan dengan orang-orang yang dia cintai, ya, dari kalangan para nabi, para rasul, kemudian dari kalangan para sahabat nabi dan rasul. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan yang berikutnya adalah berkaitan dengan masalah bagaimanakah seorang hamba memahami tentang madarus sa'adah, sumber dari kebahagiaan yang akan dia raih, entah itu kemudian di dunia ataupun akhirat. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan ketentuannya di surat An-Nahl ayat 97. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha", barang siapa yang dia beramal soleh dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum, dan sungguh akan kami balas mereka dengan pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang dulu telah mereka amalkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala katakan, syarat ataupun sumber dari kebahagiaan seseorang supaya dia mendapatkan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik, entah itu di dunia ataupun entah di akhirat, itu adalah Allah katakan amila solihan, dia beramal soleh. Kemudian syarat berikutnya adalah wa huwa mu'min, dia adalah orang yang beriman. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan antara iman dan amal soleh dan iman. Maka berkaitan dengan iman, apabila dia disebutkan dengan amal soleh, maka yang dimaksud dengan iman itu adalah keimanan yang ada dalam hati seseorang, keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat-malaikat Allah, dan juga keimanan untuk rukun-rukun iman yang lain, yaitu dalam masalah akidah. Maka dia memiliki keimanan dan akidah yang lurus berkaitan tentang Allah, malaikatnya, rasulnya, dan seterusnya, kitab-kitabnya.